Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan memberikan edukasi kepada orang tua yang memiliki anak usia bayi, usia toddler, dan usia anak remaja. Sebelum kami masuk dalam video, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Saya sendiri Emi Paramban. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan edukasi kepada orang tua bayi usia 0 sampai 11 bulan dan usia bayi toddler dan usia remaja. Bayi usia 6 bulan pertama yaitu ajarkan perawatan bayi dan bantu orang tua untuk memahami kebutuhan dan respon bayi. Bantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan stimulasi bayi, tekanan kebutuhan imunisasi, persiapan untuk pengenalan makanan padat. 6 bulan kedua yaitu siapkan orang tua akan respon terakhir takut pada orang asing dari anak. Bimbingan orang tua mengenai disiplin karena peningkatan mobilitas bayi, ajarkan pencegahan cedera karena peningkatan keterampilan motorik dan anak dan rasa keinginan tahunya. Pada anak usia bayi 0 sampai 11 bulan dan anak usia toddler 1 sampai 3 tahun kita gabungkan 0 sampai 3 tahun ya. Pada area ini perkembangan fisik motorik anak sudah terjadi dan fungsi kognitif dan inteligensi sosial juga sudah ada, sehingga perkembangan dalam indera penciuman, pendengaran, perasa, penglihatan, pembau perlu diperhatikan, serta stimulus yang mendorong sensorik mereka berkembang. Motorik kasar juga perlu dikembangkan. Bayi dan toddler belajar hal-hal baru, pembiasaan situasi yang dikondisikan, jadi mereka perlu bantuan dan stimulus dari orang tua. Terus perkembangan bahasanya juga harus diperhatikan, karena pada usia itu anak-anak sudah mulai meniru bunyi dan bahasa. Jadi apapun yang biasa dikeluarkan orang tua itu biasa anak-anak sudah mulai menirunya. Terus untuk dalam usia 15 bulan, kosakatanya biasa sudah mulai meningkat. 18 bulan sudah mulai bisa mengatakan kalimat, dan sebagai orang tua kita harus mengajarkan bilingual bahasa, yaitu 2 bahasa yang tidak membuat anak menjadi bingung. Karena kapan anak menjadi bingung, maka akan terjadi keterlambatan dalam berbicara, yang biasa kita sebut dengan speech delay. Ini karena kurangnya stimulus dari orang tua. Jadi dalam hal ini orang tua harus berperan penting di dalam mengajarkan bahasa kepada anak. Terus usia bayi dan toddler pula ini akan menunjukkan emosi dengan caranya menangis. Atau misalnya karena kayak bayi pupuknya basah atau apa, dia akan menangis. Itu reaksinya, terus dia akan tersenyum dan tertawa. Dan temperamen bayi dan toddler juga sudah mulai nampak sejak usia 2 bulan. Jadi peran ayah, ibu, pengasuh sangat penting dalam hal ini. Dan perkembangan psikososial bayi dan toddler untuk usia 12 sampai 18 bulan, bayi biasanya terjadi perkembangan sejauh mana ia bisa percaya dan tidak bisa percaya kepada orang di sekitarnya. Terus untuk umur 12 sampai 18 bulan sampai 3 tahun, anak mulai berkembang dalam kemandirian atau rasa malu yang berkembang dalam penerapan disiplin yang benar. Dalam hal ini itu sangat penting. Dan untuk anak usia remaja biasanya juga disebut dengan usia pubertas, di mana anak dewasa pada masa ini dibagi menjadi 2, yaitu remaja awal biasanya terjadi pada usia 13 sampai 16 tahun dan remaja akhir 17 sampai 18 tahun. Masa remaja ini disebut juga dengan periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan, serta mereka bukan lagi seorang anak dan seorang dewasa. Sifat dan sebagian tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi belum juga menunjukkan sikap seorang dewasa. Remaja juga sangat lekat dengan usia yang bermasalah, misalnya pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti pada masa sebelumnya.
yang bisa dibantu oleh orang lain atau gurunya. Sebelum-sebelumnya kan yang masih anak-anak itu biasa masih dibantu oleh orang tua dalam menyelesaikan masalah, sedangkan untuk pada masa usia remaja biasa anak mulai tidak membutuhkan bantuan dari orang tua atau gurunya dalam mengerjakan masalah. Mereka akan menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang lain. Perkembangan penting yang dialami oleh seorang remaja, yang pertama itu perkembangan emosi, di mana remaja memiliki ketegangan emosi yang bersifat khas, yang disebut juga dengan batai atau storm and stress, dan menggambarkan emosi yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-meledak. Dari ibu-ibu ada pertanyaan dari anak usia bayi, anak usia 1-3 tahun, dan anak usia remaja. Mungkin ada pertanyaannya seputar yang kami sampaikan tadi. Iya Ibu Suster, saya mau bertanya, tadi saya ada dengar penjelasan ASI itu penting, tapi teman saya ini orang kerja, dan tadi bisa dengar dia boleh titip anak, tapi saya kan orang kerja, jadi saya sebenarnya ada kasih susu formula, tidak apa-apa kan, tapi setelah pulang kerja ASI saya kasih gitu. Dan apakah tidak pengaruh itu ke isi anak kan? Jadi kalau dari kami, ibu sebaiknya itu ibu harus memberikan ASI selama 6 bulan. Terus yang dari kami lagi, ibu kalau memang di tempat kerjanya ibu, kalau ada tempat untuk penitipan bayi, lebih bagusnya ibu bawa bayinya ke tempat kerjanya, biar pas mau berikan ASI langsung berikan ASI di tempat kerjanya saja, itu lebih aman. Terus kalau berikan formula juga kita tidak tahu susu formulanya itu apa nanti terjadi, apakah begitu sama bayi kah? Itu dari kami. Baik, Ibu Suster, terima kasih. Suster, permisi Suster, saya mau tanya, misal punya anak kan masih sudah golongan remaja. Nah tadi Suster sempat sampaikan kalau di atas usia remaja anaknya sudah mulai mandiri dalam hal ada masalah dia pecahkan sendiri, dia punya masalah diselesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang tua. Nah saya sebagai orang tua, apakah peran saya di sini sebagai orang tua di masa pertumbuhan anak saya, apalagi dia kan sebagai perempuan. Nah biasanya kan dia sama orang tua, sama ibunya, tapi dia orangnya pendiam, tapi di sekolah kadang temannya sampaikan, tante ini teman saya Santi, dia sering termenung di sekolah. Nah kira-kira apa yang saya harus lakukan untuk anak saya supaya dia terbuka ke saya? Terima kasih Suster. Baik Ibu, mungkin ini faktor lingkungan ya dan faktor pergaulannya. Mungkin kan anak usia remaja itu sudah lebih dekat ke teman sebayanya. Jadi untuk pemecahannya ini alangkah bagusnya kalau ibu sebagai orang tua yang mendekati anaknya. Maksudnya supaya hubungan lebih erat, apapun itu bisa ada saling keterbukaan. Jadi perannya ibu di sini, ibu yang harus mendekati anaknya. Itu saja. Baik Suster, yang ingin saya tanyakan mengenai anak saya. Sebenarnya kalau mau dilihat dari perkembangannya, itu pendapat saya Suster ya, tapi Suster kan tadi jelaskan itu bahwa kita harus mengajarnya bersosialisasi dan jangan sampai dia jadi anak pemalu. Karena kalau di rumah itu cerewet, tapi kalau dia di lingkungan kata-kata temannya itu dia jarang ngomong, dia jarang bicara, kecuali kalau di rumah dia banyak dia banyak bicara. Nah yang kedua juga yang saya ingin menanyakan, ini kan anak saya sudah 3 tahun Suster. Dia berat badan sekarang 18 kilo. Apakah masih dalam batas normal kah? Atau saya harus kurangi makanannya kah? Atau saya harus tambah gizinya lagi? Mungkin itu Suster yang saya ingin tanyakan. Baik Ibu, untuk umurnya
untuk berat badannya anaknya ibu 18 kilo ya, Iya. dengan umurnya yang segitu 3 tahun, mungkin itu masih dalam kondisi batas normal. Jadi untuk ibu tetap melanjutkan untuk memberikan makanan yang bergizi. Iya. Itu saja. Oke, baik. Suster, yang saya ingin lanjutkan lagi, pada umur-umur begini tuh, sayur apa kira-kira yang saya bisa lakukan di rumah supaya dia tetap seimbang berat badannya dengan umurnya? Untuk pemberian sayur-sayur itu mungkin bagusnya itu untuk yang sayur-sayur bening, kayak dicampur jagung, dicampur labu ibu untuk ininya toh. Oke, baik. Untuk yang tadi ibu tanyakan itu yang mengenai anaknya kalau di rumah tidak ngaruh, tapi di luar nanti dia ngaruh. Nah itu interaksi sosial saja ibu, mungkin karena di rumah itu ya namanya dalam satu rumah sudah terbiasa, jadi tidak ada lagi rasa malu. Ya nanti di luar berhadapan dengan orang asing mungkin itu yang dia malu. Jadi itu mungkin butuh interaksi saja, lama-lama jadi kebiasaan, jadi tidak akan ada sikap malu lagi. Oh, jadi suster, seumpama dia bermain di lingkungan sekitaran kita, Kak, apakah tidak ada pengaruhnya ke anak saya, Kak? Tidak ada ya. Oh, oke. Baik, suster, itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih banyak, suster, atas kunjungannya ke kami. Demikianlah hasil video kami dari kelompok 3 tentang edukasi kepada orang tua, anak usia bayi, anak usia toddler, dan anak usia remaja. Terima kasih.